Perkenalkan, nama saya Melisa dengan NIM 20104172553, kelas A1 Manajemen semester 4 dengan mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis dan dosen pengampu Bapak Adi Marsalin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal-soal pada ujian akhir semester pada mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis. Soal bagian A. Soal yang pertama, berapa kali Anda menghadiri kuliah analisis lingkungan bisnis? Mengapa Anda harus hadir dalam kuliah analisis lingkungan bisnis? Jawab, saya masuk kuliah 17 kali. Alasan saya masuk selain ingin memenuhi mata kuliah selama saya kuliah, tetapi ingin menambah wawasan ilmu pengetahuan saya dan memperdalam ilmu tentang ekonomi. Soal yang kedua, tugas-tugas apa saja yang sudah Anda kerjakan selama Anda mengikuti kuliah analisis lingkungan bisnis? Dan manfaat apa yang Anda peroleh dengan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan tersebut? Jawab, saya telah mengerjakan tugas dari tugas yang disimpel, ruang dosen, dan tugas merekod yang sering dikasih di grup WA, sampai menyimpulkan materi dalam bentuk PDF atau Word. Manfaat yang saya dapatkan dalam mengerjakan tugas tersebut memang banyak sekali. Untuk salah satunya yaitu mengajarkan saya atau melatih otak saya dengan cara berpikir yang lebih dalam lagi untuk mata kuliah tersebut. Soal yang ketiga, dampak apa yang Anda rasakan pada perilaku Anda setelah Anda mengikuti kuliah analisis lingkungan bisnis? Jawab, dampak yang sangat jelas terlihat yaitu saya sangat mendapatkan ilmu tentang analisis lingkungan bisnis. Soal nomor 4, apa kesan-kesan Anda mengikuti kuliah analisis lingkungan bisnis selama 1 semester secara online? Dan bagaimana tanggapan Anda jika kuliah semester depan dilakukan secara offline? Kesan-kesannya di mana untuk belajar secara online banyak sekali, terutama soal jaringan kadang lancar atau tidak lancar yang menyebabkan saya kesulitan untuk bisa bergabung jika ada net. Tanggapan saya jika semester depan kuliah offline itu bagi saya itu memang sangat bagus karena memang yang ditunggu-tunggu oleh mahasiswa belajar secara offline langsung di kampus. Soal bagian B. Soal yang pertama, mengapa lingkungan bisnis menjadi pengaruh keberhasilan suatu bisnis? Jawab, dengan memahami lingkungan bisnis maka membantu pengusaha dalam memindai dan memahami perubahan yang telah terjadi. Sebagai pengusaha, kita dituntut untuk membuat perubahan di lingkungan internal perusahaan agar bisa disesuaikan dengan lingkungan eksternal. Soal yang kedua, jelaskan sistem strategi non-pasar dan sebutkan 3 strategi non-pasar generik. Jawab, dalam lingkungan bukan pasar, undang-undang, peraturan, keputusan administratif, dan tekanan publik adalah hasil dari kompetisi yang melibatkan individu, aktivitas, kelompok kepentingan, dan perusahaan dalam lingkungan bukan pasar. Strategi ditengahi oleh lembaga publik dan swasta termasuk legislatif, pengadilan, badan pengaturan, dan sentimen publik. 3 strategi non-pasar generik, yang pertama adalah differentiation, yang kedua low cost leadership, dan yang ketiga fokus. Soal yang ketiga, jelaskan cara paling efektif untuk mengintegrasi strategi pasar dan bukan pasar. Jawab, yang pertama, kenali pelanggan dengan baik. Yang kedua, melakukan promosi yang tepat. Yang ketiga, bangun tempat usaha yang strategis. Yang keempat, menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan. Yang kelima, memiliki media sosial perusahaan. Dan yang keenam, buatlah toko online sendiri. Soal yang keempat, jelaskan salah satu prinsip dasar yang mendasari perumusan strategi dalam politik kelompok kepentingan. Jawab, prinsip dasar manajemen strategi yaitu adalah bahwa perusahaan perlu merumuskan strategi untuk memanfaatkan peluang eksternal dalam kelompok kepentingan publik. Soal yang kelima, apa perbedaan lingkungan pasar dan lingkungan bukan pasar? Jawab, dalam lingkungan pasar, kinerja ditentukan oleh persaingan antara perusahaan-perusahaan seperti yang diarahkan oleh pasar atau strategi kompetitif. Sedangkan dalam lingkungan dan non-pasar, undang-undang, peraturan, keputusan administratif, dan tekanan publik adalah hasil dari kompetisi yang melibatkan individu, aktivitas, kelompok kepentingan, dan perusahaan dalam lingkungan bukan pasar. Strateginya ditengahi oleh lembaga publik dan swasta termasuk legislatif, pengadilan, badan pengatur, dan sentimen publik. Soal yang keenam, seberapa penting peran media dalam bisnis menurut Anda? Jawab, manfaat media sosial untuk bisnis yang tak kalah penting adalah branding. Media sosial juga bisa menjadi tempat konsumen untuk mengulas sebuah produk. Dengan media sosial, kita bisa membangun tingkat kepercayaan konsumen terhadap bisnis kita.
Kita juga bisa membagikan informasi menarik terkait bisnis kita sendiri dalam media sosial. Untuk memasarkannya dengan media sosial, paling penting ialah meningkatkan jumlah penjualan produk kita sendiri. Soal yang ketujuh, bentuk utama dari kegagalan pasar salah satunya adalah persaingan tidak sempurna. Jelaskan bentuk utama kegagalan pada persaingan tidak sempurna. Jawab, kegagalan pasar adalah suatu kondisi di mana pasar mengalami kegagalan dalam menyediakan kebutuhan pasar secara efisien atau ketimpangan antara produsen dan konsumen. Kegagalan pasar juga dapat diartikan sebagai kegagalan dari suatu institusi yang berkaitan dengan pasar atau pengaturannya dalam menyokong aktivitas yang diperlukan untuk menghentikan aktivitas yang tidak diperlukan dalam kegiatan pasar. Kegagalan pasar terjadi ketika mekanisme harga gagal memperhitungkan keseluruhan harga dan keuntungan yang berkaitan dengan menyediakan maupun mengkonsumsi dari suatu barang dan jasa. Soal yang ke-8, jelaskan alasan utama yang menentang monopoli. Beberapa penyebab ini yang memicu munculnya pasar monopoli, yaitu yang pertama, sudah terdapat ketetapan undang-undang. Pemerintah sudah memberikan hak pada perusahaan untuk menjual produk-produk tertentu. Contohnya seperti PT PLN yang diberikan hak monopoli untuk menjual produk kelistrikan. Lanjut ke bagian C yang berkenaan dengan video manajemen operasi 2. Untuk soal yang pertama, setelah menonton ketiga video, jawablah pertanyaan berikut. Sebutkan dan jelaskan judul ketiga video di atas. Jawab, judul video yang pertama yaitu analisis lingkungan bisnis bab 1 perencanaan bisnis. Sedangkan judul video yang kedua yaitu adalah konsep bisnis dan lingkungan bisnis. Judul video yang ketiga adalah analisis lingkungan bisnis dalam penerapan strategi non-pasar perusahaan. Soal yang kedua, siapa pembicara dari ketiga video tersebut di atas? Jawab, pembicara tersebut terdiri dari Listianto Kurniedi, yang kedua Arianis Chan, yang ketiga Christina Linda. Selanjut ke soal yang ketiga, jelaskan apa-apa yang dibicarakan oleh ketiga pembicara dalam tiga video tersebut di atas. Jawab, dalam video yang pertama, pembicara membahas bab 1 perencanaan bisnis, yaitu ada kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran, yang terdiri dari perusahaan, pemasok, perantara, pesan, pelanggan, para pesaing, dan yang keenam masyarakat umum. Dalam video yang kedua, yaitu pembicara membahas tentang konsep bisnis dan lingkungan bisnis. Yang pertama yaitu konsep bisnis, yang kedua jenis kebutuhan, dan yang ketiga lingkungan bisnis, keempat lingkungan umum, dan yang kelima lingkungan global, dan yang keenam industri. Dan dalam video yang terakhir atau video yang ketiga membahas tentang mengenai analisis non-pasar yang bekerja sama dengan pemerintah. Lanjut ke soal yang kelima, lanjut ke soal yang keempat, yaitu adalah pelajaran apa yang Anda dapat peroleh dari menonton ketiga video tersebut di atas. Jawab, pelajaran yang saya dapat setelah menonton ketiga video adalah menambahkan wawasan dan pengetahuan saya tentang perencanaan bisnis, konsep bisnis, dan lingkungan bisnis, serta yang terakhir mengenai analisis non-pasar perusahaan. Yang lanjut ke soal yang kelima, manfaat apa yang Anda dapatkan dari ketiga video tersebut? Dan bagaimana Anda menerapkan teori-teori yang dijelaskan oleh ketiga pembicara di atas? Jawab, manfaat yang saya dapatkan setelah menonton ketiga video tersebut adalah meningkatkan kualitas belajar saya. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih.